Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, materi pada pagi hari ini yaitu tentang poros eksentrik. Di sini setelah kalian melakukan ujian tengah semester, maka saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Harsodik. Untuk materi setelah ujian tengah semester ini merupakan poros eksentrik. Langsung saja, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini diharapkan kalian semua dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian poros eksentrik. Jadi, pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menjelaskan apa itu pengertian poros eksentrik. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan kegunaan ataupun manfaat dari poros eksentrik. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan macam-macam metode pembubutan eksentrik. Yang keempat, mampu mengoperasikan mesin bubut. Dan yang terakhir, kalian mampu mengerjakan latihan-latihan soal yang akan diberikan. Langsung saja, poros eksentrik. Poros eksentrik, apa sih yang dinamakan poros eksentrik? Nah, poros eksentrik merupakan suatu poros yang memiliki lebih dari satu sumbu. Seperti gambar, kalian bisa melihat pada gambar di sini. Ini merupakan penampakan dari poros eksentrik. Kata kunci dari poros eksentrik yaitu memiliki lebih dari satu sumbu. Artinya, pada pembuatan poros eksentrik ini, kalau dicontoh pada gambar ini, ada 3 tingkat perbedaan poros atau memiliki 3 sumbu. Nah, tidak hanya demikian, namun kalian dapat bervariasi membuat suatu poros ini lebih kompleks. Artinya, kalian bisa membuat poros eksentrik ini lebih dari seperti ini. Jadi mungkin nanti lebih bertingkat, artinya nanti lebih kompleks seperti itu. Selanjutnya, ada manfaat dan kegunaan poros eksentrik. Poros eksentrik dibuat untuk mengubah suatu gerakan berputar menjadi gerakan bolak-balik atau maju mundur. Nah, contoh penggunaan poros eksentrik yaitu pada motor bakar, khususnya pada poros engkol. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan contoh poros engkol yang berada di motor bakar. Biasanya ada di mobil seperti itu. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di sini merupakan poros engkol yang notabene dia ini merupakan poros eksentrik yang sudah kompleks. Karena apa? Bisa dilihat ya, di sini ada banyak sumbunya seperti itu. Nah, berarti bisa disimpulkan pembuatan poros eksentrik itu bisa bervariasi ya, seperti itu. Lanjut, ada metode pembubutan poros eksentrik. Pada pembelajaran kali ini, saya akan mengajarkan ada 2 metode pembubutan poros eksentrik. Yang pertama yaitu penggunaan cak 3 atau rahang 3, dan yang kedua adalah penggunaan cak rahang 4.
Penggunaan cak rahang 3. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar di bawah ini, yaitu gambar cak 3. Karena mungkin untuk praktik yang kemarin-kemarin kalian sudah menggunakan cak rahang 3 seperti pada gambar. Namun setelah kalian amati, tentunya ada suatu perbedaan atau sedikit perbedaan pada pencekapan benda kerja di sini. Ya, bisa kalian lihat, apa sih kok ada benda kecil di atas ini gitu ya. Jadi, benda kecil di atas ini merupakan ganjalan. Ganjalan pada cak rahang 3. Jadi, anak-anak semua, pada saat kalian membubut poros eksentrik, kalian dapat atau boleh-boleh saja menggunakan cak rahang 3. Namun harus ada persyaratan, yaitu kalian wajib menggunakan yang namanya ganjal. Tidak sembarangan ganjal, tetapi ganjal di sini kalian harus mampu memperhitungkannya, seperti misalkan kalian menggunakan diameter A, kalian harus menghitung, kalian harus menggunakan ganjal setebal berapa, itu memang harus dihitung secara detail dan harus pas dengan ukurannya, gitu ya, jelas. Selanjutnya, penggunaan cak rahang 4. Bisa dilihat di sini merupakan cak rahang 4. Namun, apa sih benda yang ada di samping cak rahang 4 ini? Nah, benda yang ada di samping cak rahang 4 ini namanya dial indikator, di mana dial indikator ini berfungsi untuk mengatur senternya benda kerja yang dicekam pada rahang 4 ini. Artinya, kalian ketika menggunakan cak rahang 4 ini sudah tidak perlu mengganjal-ganjal benda lagi seperti yang ada di rahang 3 ini. Namun, kalian perlu setting senternya itu menggunakan dial indikator ini. Bagaimana caranya? Nanti akan saya ajarkan pada pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih. Tadi merupakan penjelasan ataupun pemanasan setelah kalian melakukan ujian tengah semester. Kalian dapat mengenali terlebih dahulu apa itu poros eksentrik, kemudian bagaimana kegunaan ataupun manfaat dari poros eksentrik, kemudian metode-metode pembubutan poros eksentrik itu seperti apa, gitu ya. Kemudian untuk materi minggu depan, mungkin kalian bisa belajar ataupun lihat-lihat di YouTube proses pembubutan poros eksentrik. Kemudian minggu depan akan saya sampaikan materi bagaimana cara menghitung ganjalan penggunaan cak rahang 3. Kemudian ada materi selanjutnya. Yang kedua yaitu bagaimana cara setting center rahang 4 menggunakan dial indikator. Dan yang terakhir pastinya akan saya kasih latihan soal, kemudian tugas-tugas dari saya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.